Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, Al-Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa yatawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qira'ani 'alaihim. Sungguhnya seorang hamba apabila dia diletakkan di kuburannya dan para pengantarnya telah kembali pulang, dia akan mendengarkan gesekan sendal-sendal mereka. Fayatihi malakan, kemudian dia akan didatangi oleh dua orang al-malaika. Fayaq'idanihi, maka keduanya akan mendudukkan orang itu. Yaqul, salah seorang dari keduanya mengatakan, Madza taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min, adapun seorang mukmin, dia akan mengatakan, Ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepada orang itu tempatnya nanti di surga. Kemudian dinyatakan kepadanya, Hadza maq'aduka minan nar, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, fayurahuma jami'an. Dikatakan kepada orang itu, ini adalah tempatmu di neraka, namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya dengan sebuah tempat untukmu di surga. Maka orang itu melihat kedua tempat tersebut. Hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana su'alul qabr, pertanyaan yang terjadi di alam kubur. Maka orang-orang yang beriman akan dikokohkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia ditanya di dalam kuburannya. Itulah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Di antaranya di alam barzakh. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim
dari hadis Al-Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-muslim idza su'ila fi qabrihi," seorang muslim apabila dia ditanya di kuburannya, "Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Dia akan bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika hidup di dunia dan juga ketika di akhirat. Allah mudahkan baginya untuk menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaan yang akan disampaikan kepada seorang yang meninggal di dalam kuburnya adalah 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuk? Yang kedua, wa ma dinuk? Yang ketiga, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Pertama, siapa Rabbmu? Kemudian yang kedua, apa agamamu? Kemudian yang ketiga, siapa orang yang telah diutus di antara kalian ini? Maka seorang yang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Sedangkan agamaku adalah Islam. Sedangkan orang ini adalah Muhammad Rasulullah. Lalu ditanyakan kepadanya, wa ma 'allamak? Apa yang memberitahu kepadamu tentang jawaban ini? Kata dia, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuh. Aku membaca Al-Qur'an dan aku beriman dengannya, lalu aku membenarkannya. Maka seorang yang beriman selamat dari fitnatul qabr dengan dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh al-malaikat terhadapnya. Berbeda dengan seorang yang kafir, ketika ditanyakan man rabbuk, dia hanya bisa mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ketika ditanyakan man rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang telah diutus di antara kalian ini, dia hanya bisa menjawab la adri, aku tidak tahu. Ini keadaan seorang yang kafir. Ini semua diriwayatkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang selain mereka dengan sanad yang sahih. Maka demikianlah fitnatul qabr, pertanyaan 2 malaikat yang diajukan kepada seorang yang baru saja meninggal. 2 orang malaikat yang menanyai seorang mayit disebut namanya dengan Al-Munkar dan yang satunya An-Nakir. Sebagaimana hal ini sabit di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi ya'tihi malakan." Apabila seorang hamba diletakkan di kuburannya, dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Aswadan azraqan. 2 orang malaikat yang hitam dan biru. Hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar, salah seorangnya disebut dengan al-munkar, sedangkan yang lain disebut dengan an-nakir. Maka inilah nama 2 al-malaika yang akan menanyai di dalam kubur. Bertanya tentang siapa Rabbmu dan apa agamamu dan siapa orang yang telah diutus di antara kalian ini. Seorang yang mukmin setelah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh 2 orang al-malaika terhadapnya, dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Berbeda dengan seorang yang kafir. Ketika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan ini, maka di hadapannya ada azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di sana para ulama berselisih pendapat, apakah azab kubur hanya khusus bagi umat ini atau juga umum bagi umat-umat yang sebelumnya.
pendapat yang paling sahih dalam masalah ini bahwa azab kubur, pertanyaan di dalam kubur adalah umum bagi setiap ummah, dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Jadi pertanyaan kubur itu terjadi bagi setiap orang yang meninggal dari setiap umat, dari umat yang pertama dahulu sampai umat nanti yang terakhir. Semuanya akan ditanya di dalam kuburannya, menurut pendapat yang paling sahih. Kemudian terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama, apakah pertanyaan kubur ini hanya bagi orang-orang yang mukallaf saja, atau juga bagi orang yang tidak mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila yang meninggal. Jawaban yang sahih dalam masalah ini di kalangan para ulama bahwa pertanyaan kubur mencakup semuanya, baik yang mukallaf atau yang tidak mukallaf. Maka pertanyaan kubur itu juga diarahkan kepada anak kecil, demikian pula kepada orang gila yang meninggal. Karena keumuman dalil-dalil yang berbicara tentang pertanyaan kubur. Demikian pula ketika ada anak kecil yang meninggal atau seorang yang gila meninggal dari kalangan muslimin, kita diperintahkan untuk mensalatkannya dan juga mendoakannya agar dilindungi oleh Allah dari azab kubur, menunjukkan bahwa mereka juga mendapatkan soalul kubur, diarahkan kepada mereka pertanyaan kubur. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih di dalam kitab Ar-Ruh yang dinisbahkan kepada beliau menguatkan bahwa pertanyaan kubur ini umum, baik bagi yang mukallaf, demikian pula yang tidak mukallaf. Nah, adapun mengenai pertanyaan kubur, apakah khusus bagi kaum mukminin atau umum bagi mukminin dan kafirin? Al-jawab bahwa ini umum bagi mukminin dan kafirin. Banyak dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwa mereka juga ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui dua al-malaikah di dalam kuburannya. Di antaranya adalah hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu hadis Al-Bara' bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang mendapatkan pengecualian dari pertanyaan kubur adalah asy-syahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya di dalam kuburannya. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwa salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanun illa syahid?" Kenapa kaum mukminin semua mereka diuji di dalam kuburannya kecuali orang yang mati syahid? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukuplah kilatan pedang yang berada di atas kepalanya sebagai ujian tersendiri baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang syahid tidak diuji, tidak ditanya oleh Allah melalui dua al-malaikah di dalam kuburannya. Ini pengecualian. Pengecualian yang lain adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia sedang berada di front terdepan untuk berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah, yang diistilahkan dengan al-murabit fi sabilillah. Maka orang ini juga apabila meninggal tidak akan ditanya di dalam kuburannya. Naam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Naam,
setelah fitnatul qabr, seorang akan melewati apa yang disebut dengan na'imul qabr wa azabul qabr. Nikmat kuburan dan azab kuburan. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa seorang yang mukmin di saat ia telah bisa menjawab apa yang ditanyakan kepadanya dari fitnatul qabr, maka dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburannya. Naam, datang seruan dari langit setelah dia bisa menjawab an sadaqa abdi, bahwa hambaku ini telah benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkan permadani untuknya ke surga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke surga. Maka dibentangkan untuknya permadani menuju surga dan dibukakan pintu surga untuknya, sehingga berbagai wangian-wangian surga itu sampai kepada orang tersebut. Dan kemudian dia didatangi oleh seseorang dengan wajah yang baik, dengan pakaian yang baik, dan wangi yang sangat harum. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Kata orang yang datang, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang baik. Nah, maka seorang yang mukmin meminta kepada Allah tabaraka wa taala, aqimis sa'ah, ya Allah, cepat datangkan hari kiamat, karena aku ingin kembali kepada keluargaku dan hartaku. Adapun seorang yang kafir, ketika dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, maka datang seruan dari langit, an kadzaba abdi, bahwa orang ini telah dusta. Afrishu lahu minan nar, bentangkan untuknya permadani dari api neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakan untuknya pintu kepada neraka. Maka dilakukan hal itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kafir ini kuburannya dipersempit. Nah, dipersempit sehingga tulang-tulangnya hancur remuk dan sebahagiannya masuk kepada bahagian yang lainnya. Lalu datanglah orang yang sangat buruk wajahnya dan sangat buruk pakaiannya dan sangat busuk wanginya atau baunya. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Kata dia, ana amaluka sayyi, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka orang kafir ini meminta kepada Allah tabaraka wa taala, la tuqimis sa'ah, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Inilah keadaan seorang yang mukmin dengan seorang yang kafir setelah mampu atau tidak mampu menjawab pertanyaan di dalam kubur. Maka jelas orang yang kafir disiksa di dalam kuburnya, karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam kuburnya oleh dua orang al-malaika. Namun bukan berarti bahwa setiap mukmin akan terlepas daripada azab kubur. Artinya sama sekali tidak akan disentuh oleh azab kubur. Al-jawab la. Seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, bisa jadi dia disiksa oleh Allah jika Allah berkehendak karena perbuatan dosanya. Nah, ketika Allah tidak mengampuni dosanya, Allah akan mengazabnya di dalam kubur. Sebagai permulaan, dia akan diazab di yaumil akhir jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa besar yang dilakukannya. Nah, hal ini diperkuat oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada as-sahabah, innahuma lamu'adzaban, sungguhnya kedua orang yang ada di dalam kuburan ini diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Nah, karena suatu perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang daripada keduanya, dia diazab di annahu la yastabri minal baul, karena dia tidak membersihkan diri dari air kencing. Wa ammal akhar kana yamshi bin namimah, adapun yang lain dahulu suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberi sebuah pelepah kurma yang masih basah,
dan kemudian beliau membaginya menjadi 2 bahagian dan diletakkan pada 2 kuburan itu. Kata beliau, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dengan adanya 2 pelepah kurma ini, kedua orang tersebut diringankan azabnya selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu bisa mendatangkan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika di dalam kuburan. Maka seorang mukmin hendaknya berhati-hati daripada perbuatan dosa. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Apakah azab yang diterima oleh seseorang di dalam kuburan akan berlangsung sampai hari kiamat atau hanya dalam jangka waktu tertentu saja? Maka jawabannya dalam 2 hal. Di antara azab ada yang akan berlangsung secara terus-menerus sampai hari kiamat. Dan di antara azab itu ada yang hanya dalam jangka waktu tertentu. Adapun yang akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat adalah azab bagi orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang Fir'aun dan bala pasukannya, An-naru yu'raduna alaihim ghuduwan wa 'ashiyya adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata Allah, An-nar, api neraka itu ditampakkan kepada mereka, yakni saat mereka di dalam kuburan mereka, ghuduwan wa 'ashiyya, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Wa yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Masukkan bala pasukan Fir'aun ini dan orang-orang yang bersama mereka kepada azab yang paling keras. Dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa azab mereka akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat nanti. Demikian pula dalam hadis Al-Bara bin Azib yang baru saja kita baca, di dalam sebuah riwayatnya disebutkan bahwa seorang yang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 2 orang al-malaika itu akan ditampakkan kepada dia tempatnya di dalam api neraka, dan itu hatta taqumas saah, berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Maka ini azab yang kekal sampai datangnya hari kiamat bagi seorang yang kafir. Adapun azab yang sementara waktu adalah azab yang akan diterima oleh seorang pelaku dosa besar. Maka Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, kemudian setelah itu diperingan azab untuknya. Wallahu a'lam bissawab.